Hello everyone, Assalamualaikum. How are you today? Fine? Good. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang sederhana, yaitu terkait dengan penggunaan model auxiliaries. Model auxiliaries kita biasa menyebutnya juga sebagai modal verb ataupun cukup kita sebut sebagai modal. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita pelajari bersama-sama. Pertanyaan yang mungkin muncul pertama kali adalah apa itu model auxiliaries? What are model auxiliaries? Oke, di sini kita sudah mempunyai definisi atau pengertian dari model auxiliary, bahwa modal auxiliaries are auxiliary verb that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Bahwa modal auxiliary merupakan kata kerja bantu. Karena namanya kata kerja bantu berarti sifatnya membantu. Modal auxiliary merupakan kata kerja bantu that provide additional and specific meaning, yang memberikan makna tambahan dan makna tertentu atau makna khusus to the main verb of the sentence, kepada kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Ketika kita mungkin agak bingung, apa sih kata kerja utama dalam sebuah kalimat? Ketika kita menyatakan kata kerja utama atau main verb of the sentence, kita bisa menggunakan pemahaman bahwa main verb of the sentence adalah kata kerja yang digunakan langsung oleh subjek dalam sebuah kalimat. Oke. Setelah kita memahami bahwa fungsi dari modal auxiliaries adalah memberikan makna tambahan dan makna khusus pada kata kerja utama dalam sebuah kalimat, di sini kita juga sudah mempunyai contoh-contoh dari modal auxiliary. Yang pertama kita mempunyai can, yang kedua kita mempunyai will atau shall, kemudian kita juga mempunyai may dan must. Can, will, shall, may, dan must mempunyai bentuk lampau, yaitu could, would, should, might, must. Berarti can bentuk lampaunya adalah could, will bentuk lampaunya adalah would, shall bentuk lampaunya adalah should, may bentuk lampaunya adalah might, must bentuk lampaunya tetap must. Akan tetapi untuk topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan could selain can, would selain will, shall, should selain shall, dan might selain may dalam bentuk sopan. Jadi kita akan menganggap could, would, should, dan might adalah bentuk sopan dari can, will, shall, dan may. Karena kita tidak akan membahas must pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk pembahasan dari masing-masing modal auxiliary yang sudah kita tulis pada kesempatan kali ini, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan dalam bagaimana menggunakan modal auxiliary dalam sebuah kalimat. Yang pertama, modal auxiliaries are followed by pair infinitive. Jadi modal auxiliaries tadi can, will, shall, may, must ataupun yang lainnya yang tidak kita tuliskan di sini, yaitu dare ataupun need, yang sebagian orang menganggap dare atau need adalah kata kerja. Dalam aplikasinya pada sebuah kalimat diikuti oleh pair infinitive, atau orang mengatakannya base form, kata kerja asli. Ketika kita membuka kamus, misalnya kita ingin mencari kata pergi, maka kita mendapati kata tersebut biasanya tertulis seperti ini. Oke. To go. To go merupakan to infinitive, yang
yang mana bentuk bare infinitive-nya ataupun base form-nya adalah go. Maka kita nanti hanya akan menggunakan go seandainya kita menggunakan kata yang bermakna pergi, menggunakan modal auxiliary tanpa to. Jadi yang pertama, modal auxiliaries are followed by bare infinitive. Modal auxiliary diikuti oleh kata kerja asli. Jika kita menggunakan go, maka bukan to go, tapi cukup go. Jika kita mengatakan speak, maka cukup speak, bukan to speak, dan sebagainya. Yang kedua, modal auxiliaries do not use do, does, or did as auxiliary. Sebagaimana kita tahu bahwa auxiliary itu bukan cuma modal, tapi banyak sekali. Salah satunya yang lain adalah do, does, ataupun did. Nah, tetapi dalam penggunaan modal auxiliaries kita tidak akan menggunakan do, does, ataupun did pada kalimat negatif ataupun interrogatif. Kita tidak akan menggunakan do, does, ataupun did dalam kalimat negatif ataupun kalimat interrogatif atau pertanyaan. Jadi kita nanti akan menghilangkan do ataupun does ataupun did dalam kalimat negatif ataupun pertanyaan. Yang ketiga, no redundant modal auxiliaries in sentence. Tidak ada modal auxiliary yang saling bertumbukan, tumpang tindih, overlap. Jadi modal auxiliary tidak bisa digunakan overlap dalam sebuah kalimat. Misalnya kita menggunakan kalimat di situ ada will-nya, ada can-nya. Jadi will can, maka tidak bisa dipakai. Atau mungkin kita akan menggunakan kata yang lain, misalnya may dengan must bertemu, tidak bisa. Jadi yang seperti itu disebut sebagai redundant modal auxiliaries. Maka kita tidak diizinkan menggunakan redundant modal auxiliaries dalam sebuah kalimat. Oke? Jadi itu sebagai pembuka, dan setelah ini kita akan fokus pada pembahasan tentang Oke, mari kita lanjutkan. Di sini kita akan mulai membahas tentang modal auxiliaries yang pertama, yaitu can, yang mempunyai bentuk sopan could. Can, could. Oke. What is the function of can or could? Apa sih fungsi atau kegunaan dari can ataupun could? Can atau could yang dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai bisa, mampu, ataupun dapat. Mempunyai fungsi to express ability, mempunyai fungsi untuk mengungkapkan kemampuan. Jadi ketika kita mampu melakukan sesuatu, maka kita bisa ungkapkan kemampuan kita tersebut menggunakan can. Sederhana sekali. Oke. Kita ulangi lagi. Can atau could dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan bisa, mampu, atau dapat. Kegunaannya, fungsinya adalah to express ability, untuk mengungkapkan kemampuan. Ketika kita tadi melihat bahwa modal auxiliary pengertiannya adalah auxiliary verb, kata kerja bantu yang memberikan
special and additional meaning, yang memberikan makna khusus atau tertentu atau makna tambahan kepada main verb. Maka ketika kita menggunakan can atau could dalam kalimat, maka kata kerja utamanya, main verbnya akan mempunyai tambahan makna, yaitu menjadi bisa titik-titik atau mampu titik-titik atau dapat titik-titik dalam bahasa Indonesia. Oke, mari kita lihat pada contoh yang sudah kita miliki. Coba kita perhatikan gambar di samping. Oke, kira-kira mereka sedang, ya, mereka sedang berjalan. Oke, kita sebut saja yang laki-laki adalah George dan yang perempuan adalah Mel. Maka kita akan mengatakan, karena mereka berdialog, kita ungkapkan misalnya dalam bahasa Indonesia, George dan Mel bisa, mampu, dapat berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik, dengan bagus. Maka kita akan mengatakan George and Mary can speak English well. George and Mary can speak English well. George and Mary dalam kalimat ini mempunyai posisi sebagai subjek, dan kita mendapati can sebagai model auxiliary, dan kita mendapati speak yang tadinya adalah, kalau kita membuka kamus adalah to speak, maka kita hilangkan to-nya agar berbentuk bare infinitive atau base form, kata dasar. Ini adalah verbnya. English di sini adalah object. Well, adverb of fluency, or adverb of manner. Oke, jadi ketika kita mengatakan John dan Mary mampu, dapat, bisa berbicara bahasa Inggris dengan bagus, kita ungkapkan George and Mary can speak English well. George and Mary, subject, can, model auxiliary, speak, base form ataupun bare infinitive, English object or maybe complement in certain case, pada kasus tertentu, well, adverb of manner. Maka kita sudah bisa membuat sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa subjek tersebut, dalam arti George and Mary, mampu, mempunyai ability untuk apa? Berbicara bahasa Inggris dengan baik. Oke. Sekarang, apakah semua orang hanya bisa mengatakan mampu, bisa, dan dapat? Tentunya tidak. Ketika kita kemudian ingin mengungkapkan sesuatu yang bermakna sebaliknya atau negatif dari mampu, dapat, ataupun bisa, maka kita akan menggunakan not. Kita letakkan setelah model auxiliary. Ketika dari gambar tersebut kita ulangi kembali, maka seandainya kita ingin mengatakan John dan Mary kok bahasa Inggrisnya nggak lancar, maka kita bisa ungkapkan dengan mengatakan
John dan Mary tidak mampu, tidak bisa, tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik. Maka kita akan menggunakan George and Mary cannot speak English well. George and Mary cannot speak English well. Kita cukup menambahkan not untuk memberi makna tidak. Yang tadinya can bermakna ability, mampu, ketika tambahkan dengan not menjadi tidak mampu. Maka kita bisa mengatakan George and Mary cannot speak English well. George dan Mary tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik. Oke, the next masih dengan subjek yang sama. Ketika kita sudah bisa mengungkapkan seseorang yang bisa, seseorang yang tidak bisa untuk melakukan sesuatu, maka kita juga perlu untuk menanyakan apakah seseorang, sesuatu tersebut bisa atau mampu atau dapat melakukan sesuatu. Yang jawabannya adalah yes or no, iya atau tidak. Caranya sangat sederhana. Yang perlu kita lakukan adalah cukup kita pindahkan model auxiliary, dalam hal ini adalah can, ke awal kalimat. Maka kalimatnya menjadi can George and Mary speak English well? Can George and Mary speak English well? Bisakah, mampukah, dapatkah George dan Mary berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik, dengan lancar? Jika kita menjawabnya, ya dia bisa, mereka bisa, ya George and Mary bisa, maka kita katakan yes, they can. Ya, mereka siapa? George and Mary can, mampu, bisa, dapat berbahasa Inggris dengan baik. Tetapi jika ternyata George dan Mary tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik, maka kita akan mengatakan no, they cannot. Tidak, mereka George and Mary tidak bisa. Jadi sederhana sekali. Oke, sekarang kita sudah punya contoh kalimat yang kedua. Coba kita perhatikan gambar di samping. Kira-kira sang perempuan itu sedang apa? Ya, sedang bermain gitar. Oke, kita sebut saja namanya Clara. Kita ingin mengungkapkan ability, kemampuan yang dimiliki Clara, yaitu apa? Bermain gitar. Maka kita akan mengungkapkan dengan kalimat Clara can play guitar. Clara can play guitar. Clara mampu, bisa, dapat bermain gitar. Seandainya kita yang menambahkan bermain gitar dengan bagus, dengan baik, maka kita tambahkan dengan well. Oke. Clara can play guitar well. Clara mampu, dapat, bisa bermain gitar dengan baik. Oke. In this sentence, pada kalimat ini, Clara adalah sebagai subject. Can, model, auxiliary, play, base form ataupun base verb ataupun pair infinitive, kita sebut saja sebagai verb.
guitar, object or complement, sorry. Well, adverb of manner. Clara can play guitar well. Clara mampu atau bisa memainkan atau bermain gitar dengan baik. Okay. This is called positive sentence. Ini disebut sebagai kalimat positif. Sekarang, bagaimana jika kita ingin mengungkapkan dari kalimat yang subjeknya Clara ini dengan kemampuan untuk bermain gitar ini dalam posisi kalimat negatif yang bermakna sebaliknya? Maka yang perlu kita lakukan adalah cukup tambahkan not setelah model auxiliary, dalam hal ini adalah can. Maka kita akan mengatakan Clara good can, okay, not good play excellent guitar, well. Kalimatnya menjadi Clara cannot play guitar well. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia orang mengatakan Clara cannot play guitar well, itu maknanya ya masih bisa, tapi enggak bagus atau kurang lincah. Maka kita ungkapkan dengan Clara cannot play guitar well. Clara tidak bisa memainkan gitar dengan baik, atau Clara tidak bisa bermain gitar dengan baik. Clara subject, okay, can model auxiliary, play the guitar object or complement well, adverb of manner. That's good. This one is negative sentence. This one is positive sentence. Okay, the last one dari kalimat ini. Lalu bagaimana jika kita ingin menanyakan apakah Clara bisa main gitar dengan baik ya? Kalau bahasa kita begitu, maka yang perlu kita lakukan adalah good. Kita pindahkan model auxiliary, dalam hal ini can atau could nantinya di awal kalimat. Kemudian tutup kalimat tersebut dengan tanda tanya, question mark. Mari kita buat bersama. Maka kalimat untuk menanyakan apakah Clara mampu bermain gitar dengan baik, ataupun dapatkah Clara memainkan gitar dengan baik, dimulai dengan can Clara play good, play what? Guitar. Can Clara play guitar well? Okay. Dapatkah Clara memainkan atau bermain gitar dengan baik? Can Clara play guitar well? Nah, jika jawabannya adalah yes, maka kita gunakan yes. Yes siapa? Clara. Dalam ini kita akan gunakan kata gantinya menjadi she. Yes, she can. Jika ternyata jawabannya tidak, maka akan menjadi no, she can not. Sederhana sekali. Oke. Jadi konsepnya subjek diikuti dengan can akan memberi makna tambahan, makna khusus pada main verb. Main verbnya adalah play, memainkan atau bermain. Jadi dapat, mampu atau bisa memainkan. Ketika kita mengatakan Clara can play guitar well, maka kalimatnya yang tadinya Clara bermain gitar dengan baik menjadi ada tambahan atau makna khusus, yaitu mampu. Maka Clara mampu, Clara bisa bermain atau memainkan gitar dengan baik. Ketika kita ingin mengatakan makna yang sebaliknya, yang tadinya
ability menjadi disability, sebuah kemampuan menjadi ketidakmampuan, maka kita cukup tambahkan not. Kalimatnya menjadi Clara cannot play guitar well. Sudah berubah maknanya menjadi Clara tidak mampu, Clara tidak bisa memainkan gitar dengan baik. Sementara ketika kita ingin bertanya apakah Clara mampu bermain gitar dengan baik, maka cukup kita pindahkan can ataupun model auxiliary lainnya nantinya di awal kalimat menjadi can Clara play guitar well? Jika iya, jawabannya yes she can. Jika tidak bisa, jawabannya no she can. Gimana? Kamu mudah? Kamu atau mudah? Gampang dan mudah. Oke, kita masih punya satu contoh. Oke, ini adalah contoh terakhir dari pembahasan tentang can ataupun could. Oke, sekarang coba kita perhatikan pada gambar di samping. Kira-kira laki-laki tersebut sedang apa? Iya, sedang melambaikan tangan, waving hand. Kalau dalam kehidupan kita, kalau ada orang melambaikan tangan, maknanya apa? Menyerah. Ya. Oke, bisa menyerah atau meminta. Oke, sekarang kira-kira ungkapan apa yang akan dilakukan, yang akan diungkapkan, yang akan dipakai oleh orang tersebut seandainya dia adalah kita atau kita adalah sebagai orang tersebut yang melambaikan tangan tersebut. Apa yang dilakukan? Iya, help me. Tolong saya. Nah, maka ketika kita ingin meminta tolong dengan menggunakan model auxiliary, dalam hal ini adalah can, maka kita akan gunakan oke, jika dia itu adalah kita akan meminta pada orang lain. Iya, good. Maka kita akan menggunakan can you help me? Mungkin tambah dengan please. Can you help me? Can you help me please? Kalimat pertanyaan. Maka kalimat ini kita bisa gunakan ketika kita ingin meminta tolong pada orang lain. Can you help me? Can you help me please? Seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita bertukar posisi. Bagaimana jika kita melihat ada seseorang melambaikan tangan kepada kita? Nah, maka kemungkinan apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita tanyakan? Iya, maka kita akan mengatakan dengan dapatkah saya menolongmu? Atau mungkin apakah saya bisa menolongmu? Jika kita ingin mengatakan apakah saya bisa menolongmu ataukah dapatkah saya menolongmu, maka kita akan menggunakan can I help you? Can I help you? Bisakah, dapatkah saya menolongmu? Oke. Nah, kalimat ini adalah kalimat terapan dari model auxiliary, dalam ini adalah can. Ketika kita ada dalam kehidupan nyata untuk meminta bantuan, meminta help atau pertolongan, atau menawarkan offer something or help. Dalam hal ini kita menawarkan berupa bantuan dengan menggunakan can I help you? Oke. Dari tadi kita belum
membicarakan tentang could, dan ini adalah waktunya. Tadi kita sepakat bahwa could yang kita pakai pada model auxiliary pada pembahasan kali ini adalah tentang tingkat kesopanan. Jadi bukan tentang kejadian lampau. Maka jika kita adalah bapak-bapak tersebut dan kita ingin meminta tolong dengan ungkapan yang polite, yang sopan, maka kita bisa mengganti can dengan could. Maka ungkapannya akan menjadi could, ya, you help me, mungkin tambah dengan please, oke. Could you help me please? Maka kalimat ini biasanya akan dijawab dengan yes, I could, atau no, I could not. Tetapi jawaban pertanyaan could you help me atau can you help me please dengan yes I could atau no I could not terlalu formal. Yang penting kita nanti cukup ungkapan kata-kata yang bermakna iya atau ungkapan kata-kata yang bermakna tidak untuk menolak. Nanti kita bisa gunakan okay, sure, of course. Atau jika kita ingin menolak, kita akan mengatakan I'm sorry. Jelaskan alasannya. Atau paling mudah, I'm sorry, I could not. I am busy. Oh, maaf ya, saya tidak bisa. Saya sibuk. Saya terburu-buru dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana jika kita adalah sebagai orang yang ingin mengoffer, orang yang ingin menawarkan bantuan pada bapak-bapak tersebut. Oke, kita juga sama. Kita bisa gunakan could sebagai bentuk sopan dari tawaran bantuan kita. Maka akan menjadi oke, could I help you? Dapatkah saya membantumu? Nah, maka jawabannya apa? Jika yang bersangkutan menerima tawaran bantuan kita, dia akan mengatakan yes. Yes apa? You. Karena orang menawar pada kita, maka you could. Atau no, you could. Tetapi sama, jawaban ini terlalu formal. Kita bisa gunakan ungkapan yang bermakna yes untuk menerima atau ungkapan yang bermakna no untuk menolak. Dengan bahasa yang lain, could I help you? Could I help you? Could I help you, sir? Maka orang itu bisa menjawab yes, thank you, cukup begitu. Atau oke, atau sure, atau mungkin dengan ungkapan yang lain yang lebih sopan lagi dengan mengatakan what a kind of you. Wah, betapa baiknya kamu. Thank you, terima kasih. Kita akan tulis yang terakhir. Misalnya dia mengatakan what the kind of you. Thank you. Ketika orang ditanya tentang can I help you, sure, kita bisa jawab dengan what a kind of you, what a kind of you, thank you. Untuk menerima. Atau mungkin kita juga menolak, tetapi dengan tolakan yang sangat halus. Ungkapannya bisa sama. What a kind of you, wah betapa baiknya kamu. Kita sebutkan alasan kita menolak. Misalnya, but I can do it myself. Tapi saya bisa mengerjakannya sendiri. Seperti itu. Jadi
Penggunaan could dalam hal ini bisa untuk dua fungsi. Yang pertama, kita mengatakan can you help me menjadi could you help me please. Ini adalah contoh ungkapan untuk asking help or something. Ungkapan untuk meminta pertolongan atau sesuatu. Sementara ketika kita dalam posisi menanyakan apakah seseorang tersebut butuh bantuan kita atau tidak, atau dalam bahasa lain ketika kita ingin menawarkan something or help pada orang lain, kalimat tersebut bermakna offer, tawaran. Maka kita bisa gunakan can I help you? Sure. Can I help you, mom? Pada ibu. Kemudian untuk memperhalus atau mempersoalkan pertanyaan kita gantikan dengan could menjadi could I help you, mom? Could I help you, sir? Dan sebagainya. Maka seorang tersebut akan merespon yang mengatakan yes you could atau no you could not. Itu dalam bahasa formalnya. Atau dengan ungkapan lain yang bermakna yes untuk menerima atau bermakna no untuk menolak. Misalnya what a kind of you, thank you, itu berarti dia menerima. Tapi ketika dia mengatakan oh what a kind of you, but I can do it myself, thanks, itu bermakna dia menolak. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Oke. Jadi ketika kita menggunakan modal auxiliary dalam ini adalah can atau could di sini kita gunakan dalam rangka mempersopan ungkapan pertanyaan kita untuk meminta bantuan atau pertanyaan kita untuk menawarkan bantuan, utamanya kepada orang yang lebih tua, orang yang terhormat, orang yang terkenal, terpandang di sekeliling kita. Oke, mudah sekali bukan? Mudah-mudahan apa yang sedikit yang kita miliki ini, apa yang bisa kita pelajari ini bisa memberikan manfaat pada kita semua. Untuk apa? Semakin lancar, semakin bisa, semakin produktif, semakin berani menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi kita tentang will atau shall, insyaallah. Mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.